Ya, Assalamualaikum Tribuners. Jumpa lagi saya dengan Yulis Sulistiawan, saya GM konten Tribunnews.com dan juga pemimpin redaksi tribunjakarta.com. Sore ini kita akan berbincang-bincang mengenai pemilu dan kepemiluan. Di samping saya ini sudah ada Ketua KPU DKI Jakarta. Siap. Bapak Sunardi. Biasa dipanggil Pak Nardi. Ya. Kalau DKI Jakarta dulu yang milih gubernur itu adalah KPU DKI-nya. Nah, inilah beliau penyelenggara pemilu ya, ini nanti itu. Termasuk nanti penggantinya siapa? Ya, setelah 2023. Setelah 2023. Iya, iya. Penyelenggaranya adalah beliau ini. Betul. Oke, Tribuners. Tapi sebelum memilih gubernur, ini saya lihat tadi itu KPU itu juga akan menyelenggarakan pemilu serentak. Itu pemilu terhebat. Memilih presiden, memilih DPR, memilih DPD, DPRD 1, DPRD 2, 5 sekaligus. Ini pemilu dalam sejarah. Nah, penyelenggaranya adalah beliau-beliau ini. Jadi kita akan ngobrol seputar pemilu. Siap. Nah, gitu Pak Nardi. Baik, siap. Nah, jadi Oke. pemilu tinggal 523 hari lagi, Pak. Betul, Pak? Siap, betul. Ya, harus hitungan akhir Kira-kira mundur. persiapannya apa jadi, Pak nih? Baik, terima kasih. Kami sebagai perpanjangan tangan dari KPU RI, tentu kami sudah mempersiapkan dengan berbagai hal, termasuk persiapan tahapan-tahapan yang mesti harus kita lakukan, dan juga persiapan konsolidasi internal kami di SDM. Memang kalau secara keseluruhan tahapan sudah diatur oleh KPU RI, kami tinggal melaksanakan, anggaran juga sudah diatur oleh KPU RI, kita tinggal melaksanakan, tapi secara internal kita punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk bisa mengkoordinir sebuah kegiatan kolosal tahapan ini di teman-teman KPU se-DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta ya? Iya, KPU DKI se-Jakarta. Kita kan punya 6 kabupaten kota. Gitu. Jadi saya sampaikan tadi, ini pemilu serentak sejarah terbesar di Indonesia. Betul, ya. Bapak penyelenggaranya nih. Siap. Bisa dibayangkan betapa beratnya. Dulu pemilu yang memilih 2019 itu sudah korbannya banyak. Nah, ini kira-kira gambarannya. Apa nih? Baik, tentu pengalaman 2019 menjadi pengalaman yang sangat luar biasa buat kami dalam proses penyiapan ke depan. Maka dari itu kami memang melakukan evaluasi dan juga melalui analisis terkait evaluasi tahun 2019. Sebenarnya kalau dari segi pemilihan dan pelaksananya itu ada pemilu presiden, kalau presiden masih sama, kemudian DPR RI, kemudian DPD gitu ya. DPD tingkat 2 saja bahasa kita kan, DPD tingkat provinsi. Kita tidak ada kita ada DPD tingkat 2 gitu lah. Karena otonomi khusus. Nah, kalau DPRD tingkat 1 dong, Pak. Kalau DPD tingkat 1, tingkat 2 tidak ada. Iya, tidak 2 tidak ada kita. Nah, maka dari itu memang persiapannya menjadi persiapan yang khusus secara tadi konsolidasi dalam internal kita dalam rangka untuk mempersiapkan persiapan seperti itu. Tentu kita mendapatkan bimtek, mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan dari KPU RI bagaimana upaya kita dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai pemilu 2019 kalau ada kekurangannya kita perbaiki, kalau ada hal-hal yang mungkin saja perlu kita koreksi harus kita benarkan dan kita perbaiki ke depan. Nah, salah satu upaya yang mesti kami lakukan adalah bagaimana nanti merekrut gitu ya teman-teman di tingkat ad hoc gitu yang memenuhi persyaratan terutama adalah persyaratan kesehatan. Nah, walaupun ini dari KPU RI belum diberikan PKPU-nya turun kami, tetapi sebagai arahan dan juga sekaligus ketika waktu 2019 ada kejadian, maka upaya-upaya itu dalam mengantisipasi terutama adalah masalah kesehatan. Nah, kita kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas dalam mereka memastikan nanti yang menjadi ad hoc adalah yang sehat. Gitu. Ad hoc itu KPPS, kemudian PPS dan PPK. Iya. Tribuners, saya ini pernah jadi KPPS juga loh ya. Tapi 2019 alhamdulillah saya nggak jadi pengurus. Nggak jadi KPPS, ringan. Tapi sebelumnya ringan, Pak. Artinya petugas KPPS yang nanti bertugas, KPPS itu yang ada di TPS. Iya betul, ada TPS. Itu
ujung tumbaknya kan. Betul. Jadi syaratnya harus sehat fisik. Jadi orang tua minggir dulu deh gitu. Ya, memang tugas di KPPS itu cukup berat gitu ya, karena memang mereka harus melayani pemilih. Betul. Sebelum proses pemungutan penghitungan suara, mereka juga harus mempersiapkan gitu ya, TPS-nya, dan setelah itu dia harus menyelesaikan persoalan ketika mungkin dipanggil oleh PPS, PPK ketika mungkin rekapitulasi. Jadi bukan hanya 1 hari itu saja kerjanya, betul. tapi sebelumnya mereka juga mempersiapkan, setelahnya dia diminta ketika mungkin ada sesuatu hal yang perlu diklarifikasi. Gitu. Jadi tugasnya berat. Jadi sebagai warga negara yang baik, nanti Tribuners yang usia milenial, generasi Gen Z itu bisa bergabunglah jadi petugas. KPPS. Itu adalah luar biasa. pengabdian negara, Pak, ya. Iya, betul. Jadi kasihan orang tua gitu. Orang tua biar istirahat nyoblos aja Pak ya. Petugasnya anak muda semua. Anak muda. Kan selama ini di masyarakat kadang-kadang di petugas yang sepuh-sepuh aja. Kasihan. Iya. Karena ini nanti memilih di Jakarta 4, tapi di luar Jakarta 5. Jadi berat banget. Iya. Tapi kan ada honornya Pak ya. Ada. Khawatir, ada Ya, honornya. justru itu honornya dari pemerintah. Oke. Sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah diusulkan oleh Bapak-bapak pimpinan KPD KPURI. Nah, itu sesuai dengan keputusan kita naik gitu. Naik, ya. Untuk honor kantor KPPS. Oke, itu untuk proses pemilihannya. Iya. Tapi menjelang pemilihan itu kan prosesnya panjang banget. Panjang sekali. Kalau nggak salah sekarang ini proses pendaftaran parpol. Betul, Pak? ya. Nah, itu masih ada verifikasi juga dilakukan. Nah, itu gimana ceritakan Pak kepada Betul. para Nah, betul. Jadi teman-teman semuanya bahwa pemilu itu kadang-kadang mengetahuinya pada saat menjelang hari H atau pas hari H. Betul. 1 hari itulah yang disebut dengan pemilu. Padahal persiapannya itu cukup panjang. Di dalam aturan undang-undang itu 20 hari gitu ya, sebelum pelaksanaan hari H itu sudah dimulai tahapan. 20 tahun. 20 bulan gitu ya. 20 bulan dari sebelum hari H itu sudah tahapan dimulai. 14 Februari Pak ya? Ya, jadi 2024. 14 Februari 2024 pas harinya anak muda. Oke, hari Valentine. Ya, Valentine. Tarik 20 bulan ke belakang. Iya. Jadi kemarin 14 Juni 2022 itu sudah gong tahapan pemilu dimulai. berjalan ya. Betul. Nah, tahapan dimulai itu memang diawali dari mulai proses pendaftaran gitu ya, verifikasi calon peserta pemilu. Jadi semua partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus daftar ke KPU. Nah, gitu. Nah, nanti ada proses pendaftaran, ada proses verifikasi gitu ya. Kemudian proses verifikasi itu ada ketentuannya nanti dilanjut dengan verifikasi faktual. Bagi partai politik yang sekarang sudah di parlemen gitu ya, hanya verifikasi administrasi. Tetapi kalau partai politik yang belum ada di parlemen, maka dia harus ada faktualnya. Nah, faktual itu apa? Faktual memfaktualkan keanggotaannya, sama faktualkan kepengurusannya dan kantornya. Ngecek langsung Pak ya. Betul, ngecek ke para. Jadi partai-partai baru Ya. mereka dicek langsung. Sediakan minimal syaratnya 50% kepengurusan atau 70% Pak di provinsi itu Pak? Kalau di provinsi itu 75%. 75%. Terus di Iya. kabupaten kota? Jadi kalau provinsi seluruh Indonesia harus 100%. Oh, harus udah Iya, 100%, oke. jadi 3 provinsi harus iya, Oke. gitu. Nah, terus keterwakilannya mereka harus punya pengurusan di provinsi itu. Kalau kepengurusan di provinsi, kemudian pengurusan ada di Kota Madya atau itu berapa kota, persen? terus kemudian nanti di kecamatan. Kecamatan. Ya, kalau dia harus ada kepengurusan yang ada di provinsi wajib ya. Dia wajib. Terus di Seluruh kabupaten Indonesia. kotanya Di kota itu Berapa dia harus lolos di 75% di 75% ya. kota itu. Oke, kalau kecamatannya Kecamatan tidak. Enggak Tidak, ya. Hanya ada pengurusannya aja. dicek langsung oleh petugas Iya, betul. pemilu ya. Iya. Nah, itu baru partainya tuh Pak kalau udah lolos tuh. Iya. Tapi kan ada juga DPD kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi peserta pemilu itu ada partai politik, kemudian ada perseorangan. Oke. Nah, perseorangan itu adalah DPD. Gitu ya. Nah, DPD nanti proses tahun 2002 ini adalah mengumpulkan dukungan, menyampaikan dukungannya kepada KPU. Nanti berapa jumlahnya kalau kita berada di DKI Jakarta itu sekitar 3.000 minimal. 3.000 Dukungan KTP. KTP. Ya. Gitu. Kalau nggak
Nah itu dicek juga Pak? Oh betul, dan itu dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Jadi calon-calon nggak bisa bohong nih, Pak Nardi dan krunya anggota Iya. itu siap ngecek semua Pak ya. Betul, betul. Jadi sogok nggak mempan. Karena kita harus berintegritas Betul. gitu. Dicek langsung ke pemilik KTP-nya yang tadi itu bener nggak kamu Betul, mencalonkan dia seperti itu. Iya. Prosesnya panjang kan ya Pak ya? Panjang sekali Pak. Jadi Itu baru misalnya partai politik lolos, kemudian nanti kan ada bakal caleg, betul nggak? Nah, jadi nanti setelah peserta pemilu ditetapkan di bulan Desember gitu ya, maka nanti partai politik akan menyampaikan calon-calonnya gitu ya, legislatifnya gitu ya. Jadi akan menyampaikan nanti, nah itu nanti ada syarat gitu ya untuk bisa menjadi calon, bisa di dalam ikut konsetan menjadi calon legislatifnya, baik itu di DPR di tingkat 1 berarti provinsi, kemudian di DPR, kemudian di DPD gitu ya. Oke, gitu panjang. Iya. Itu tadi baru partai politik, baru DPD, belum calon presiden ya Pak ya? Ya, nah Itu memang seru tuh. kewenangannya kalau untuk calon presiden dan di DPR ini nanti ada di Pusat, ya? KPU RI. Kami nanti paling pengurusan terhadap DPD, DPD, ya? dan DPRD Oke. ya, tingkat provinsi. Oke Gitu. Pak, dari sedemikian banyak tahapan tadi itu, yang paling krusial di mana sih Pak? Sebenarnya bukan krusial, tapi perlu penanganan yang sangat membutuhkan intensitas yang luar biasa adalah pada saat pemungutan dan penghitungan, kemudian rekapitulasi. Ya, karena disitulah hasil akhir gitu ya dalam proses tahapan yang panjang tadi. Nah, maka memang semua orang, semua peserta masyarakat akan menyoroti terhadap kegiatan pemungutan dan penghitungan. Nah, itulah yang perlu menjadi perhatian serius buat kami sebagai penyelenggara untuk memastikan bahwa semua proses pemungutan gitu ya. Nah, proses pemungutan itu berarti kan tempatnya, sumber daya manusianya, kemudian dah logisnya semuanya terpadu di TPS itu. Gitu ya. Nah, jadi artinya nanti memang itu harus bisa memastikan semua tahapan yang ada di TPS itu sesuai dengan aturan, dilaksanakan dengan baik, dan kemudian nanti direkap di tingkat kecamatan dan sampai nanti akhirnya di tingkat nasional. Banyak Gitu. banget ya tahapan gitu. Iya. Belum nanti nyiapin logistiknya. Betul. Nah, itu ya banyak banget. belum nanti kampanyenya juga kan Kampanye, begitu. awal- Jadi awasi memang juga, Pak, ya. tahapan pemilu ini tidak sederhana yang kita bayangkan gitu ya. Bagi penyelenggara memang ini tantangan luar biasa, apalagi ini kan serentak gitu ya. Serentak. Pengalaman pertama bagi kami di dalam proses pemilu ini serentak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, tentu secara fisik, secara mental, gitu ya. Kemudian kemampuan dan juga kemauan ini sangat dibutuhkan, integritas sangat dibutuhkan, ya menjadi sebuah stronger di dalam pelaksanaan penyelenggara pemilu ini. Itulah hebatnya penyelenggara pemilu di tahun 2024 nanti ya. 2024. Tapi jangan salah, 14 Februari coblosan untuk milih 5. Tapi di tahun 2024 nanti ada coblosan lagi kepala daerah. Betul. Jadi setahun itu tahun di tahun politik, ya. Tahun Jadi politik. penyelenggara pemilu itu benar-benar harus fit. Iya. Apalagi milih kepala daerah lebih seru lagi Pak. Iya. Jadi DKI termasuk nanti Pak. Iya betul. Jadi ini kan seluruh pemilu ini yang serentak nanti adalah pilkada, itu yang sudah disepakati oleh pemerintah, DPR gitu ya. Kemudian penyelenggara pemilu tanggal 27 November 2024 gitu ya. Jadi setelah nanti pemilu legislatif dan presiden ini nanti dilanjut dengan pilkada. Itu namanya pilgub, pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta. 2019 ya, Pilgub DKI 2017 ya, Pilgub DKI itu melebihi rasa pilpres. Itulah hebatnya DKI Pak ya. Ya karena Meskipun mungkin nanti bukan ibu kota negara ya. iya, mungkin ibu kota negara kan sudah pindah, Tapi Pilgub DKI tetap akan menjadi tugas ya ini tantangan buat kami sebagai penyelenggara. Kita harus mempersiapkan jauh lebih siap dibanding dengan yang lain gitu kan. Karena mungkin sebagai talase, sebagai sorotan dari masyarakat Indonesia, maka ya kita tentu dalam proses penyelenggaraan harus jauh lebih siap dibanding dengan yang lainnya gitu. Jadi Tribuners, itulah gambarannya menyelenggarakan pemilu tuh kelihatannya gampang atau nyoblos doang, tapi ternyata tahapannya banyak banget.
Dan juga penyelenggara itu juga ancaman juga banyak kan Pak. Iya. Nah, jadi anak muda nanti seperti pesan Pak Ketua tadi, silahkan buktikan kalian peduli pada bangsa ini, cinta bangsa ini, gunakan hak pilih. Betul. Kedua, berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu tadi, karena butuh tenaga-tenaga muda. Betul. Begitu kan Pak? Ya? Betul. Iya. Iya. Jadi semangat demokrasi ini harus kita tularkan kepada generasi muda-muda. Karena kita yang masih punya tenaga yang kuat, pemikiran yang luar biasa, idealisme demokrasi ini menjadi sebagai bagian dari anak muda, dan keterlibatan untuk bisa membangun bangsa ini adalah di tangan anak muda. Kalau mereka sudah terlibat dari awal, nah ini sangat luar biasa gitu. Demikian Tribuners, bincang santai kita dengan Pak Sunardi. Semoga pemilu berjalan lancar, demokratis, dan negara kita menjadi lebih baik, lebih maju. Depan kita akan berbincang-bincang tentang kepemiluan yang masih banyak buat kita bahas lagi. Sampai bertemu kembali Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.